kita. Bagaimana cara kita menghadapi apa yang telah Allah Ta'ala qadhakan kepada kita. Seperti apa seorang mukmin sejati seharusnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan segala macam bentuk yang mungkin jauh daripada pikiran kita. Kita hidup di dunia itu, hadirin, cuman bisa mimpi, berangan-angan, berharap untuk mendapatkan apa yang di dunia ini. Sisanya itu adalah campur tangan Allah. Kalau ditanya, semua orang pasti akan menjawab, kamu ingin kaya? Pasti jawabnya semua, iya, aku ingin kaya. Kamu ingin sehat? Jawabannya pasti ya. Semuanya pengen kaya, pengen sehat, pengen seneng, gak pernah sedih, gak pernah sumpek, hidupnya tenang. Itu jawaban yang rata, yang pasti dilontarkan oleh seseorang yang normal, manusiawi. Tapi Allah Ta'ala tidak meratakan nasib semua orang. Gak ditakdir nasibnya kaya, kaya semua ya, lagi ngakak, ngakak semua, enggak. Tapi mukhtalifah kondisi keadaan seorang di dalam kesehariannya itu macam-macam. Gak ada ceritanya orang yang sehari itu ketawa, kemudian hari berikutnya ketawa terus sepanjang hidupnya, gak ada. Kecuali orang gila ya, kecuali orang gila. Orang gila aja kadang masih sumpek karena gila. Jadi kalau lihat siaran TV itu, di TV yang polisi-polisi ngeramut itu ya, ngeramut orang-orang gila itu. Kadang orang gila sekarang, zaman sekarang bisa sambat hadir ya, sumpek pak saya gini tok hidup saya. Loh, ini orang gila aja kadang masih bisa sambat. Kecuali orang gila. Kalau orang sudah pikirannya itu gak normal, maka dia bisa menjadi seseorang yang tiap hari itu ketawa-ketawa terus gak ada sedihnya. Hatta ngelihat anaknya, hatta ngelihat kondisi keluarganya berantakan pun dia tetap ngakak aja. Beda dengan orang yang waras. Sehingga ini yang ditakdirkan oleh Allah terhadap manusia. Untuk bagaimana kemudian Allah Ta'ala menilai kadar derajat setiap daripada manusia tersebut. Makanya cobaan antara satu dengan yang satunya itu macam-macam. Ada yang baru dikasih pusing dikit, ngeluhnya udah sampai ke kemana-mana. Duduk dengan siapapun, ketemu orang dimanapun, disambatkan pusing saya punya kepala, pusing saya punya kepala. Karena kadar ujian untuk dia yang paling tepat, yang paling nyusahkan dia, disakit kepala. Belum tentu sakit kepala ini susah bagi orang lain. Ketika diberikan sakit kepala kepada orang lain, ada yang kemudian dia biasa aja, gak merasakan apa-apa dari sakitnya. Ketemu orang yang gak sambat, gak ngeluh, bahkan kadang gak diobati. Maka sakit kepala bagi orang yang kedua ini bukan merupakan ujian, tapi bukan berarti dia tidak akan diuji oleh Allah Ta'ala. Akan diuji pada titik yang sekiranya kamu itu sampai, aduh sampai kapan ini. Nah, ini kemudian baru disitulah akan terukur bagaimana kadar keimanannya, bagaimana kadar kedekatannya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Habib Abdullah bin Al-Haddad mengajarkan kepada kita dan menunjukkan kepada kita orang yang baik dan orang yang gak baik ketika mendapatkan qadha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketentuan dari Allah. Ketahuilah bahwasanya segala sesuatu yang baik itu selalu bersamaan dengan takwa dan bersamaan dengan perihal yang baik-baik saja. Dari sikap yang baik dalam keadaan apapun. Baik kamu itu dalam keadaan fakir, dalam keadaan kaya, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan hina atau dalam keadaan dimuliakan. Kondisimu ya, posisi hatinya kita harus tetap sama. Maka saat kita sama saja dalam kondisi bagaimanapun bentuknya, saat itu kita menjadi seseorang yang baik di mata Allah.